Tahukah kalian sejarah Kumon? Mari kita bahas secara singkat. Kumon adalah program belajar di luar sekolah terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 1954 di Jepang. Metode Kumon lahir dari cinta seorang ayah kepada anaknya. Hari ini, Kumon berlokasi di 50 negara dan wilayah, dengan lebih dari 4 juta siswa terdaftar di lebih dari 24.700 kelas Kumon. Dengan menemukan potensi masing-masing anak dan mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal, Kumon bertujuan untuk membentuk anak menjadi mandiri dan dengan demikian memberikan kontribusi kepada masyarakat global. Sejarah metode Kumon berawal pada tahun 1954. Ketika Toru Kumon, seorang guru matematika SMA, membuat lembar kerja untuk anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan berhitung serta membantu agar dapat maju dalam matematika. Lembar kerja ini adalah dasar dari metode Kumon. Metode Kumon. Metode Kumon didasarkan pada konsep bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai tingkat keberhasilan akademik yang tinggi. Proses Kumon dimulai dengan penilaian awal menggunakan tes kemampuan dan kecerdasan siswa. Hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan tingkat pembelajaran awal siswa. Yang pertama, bimbingan perseorangan. Kondisi belajar akan terus dipantau oleh pembimbing. Hal ini berkaitan dengan kondisi belajar siswa yang dipantau secara face-to-face oleh pembimbing. Tujuan bimbingan perseorangan ini untuk meningkatkan fokus siswa dan membentuk sikap belajar yang baik. Yang kedua, mencapai pelajaran di atas tingkatan kelas. Pentingnya belajar mandiri agar siswa terus belajar pada tingkat lanjut. Kumon mengajarkan anak untuk mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri pada siswa dan memupuk rasa kemandirian yang tinggi, sehingga siswa dapat berambisi untuk mengejar tingkatan kelasnya. Yang ketiga, lembar kerja Kumon. Struktur lembar kerja memungkinkan siswa untuk mengatasi tantangan. Kumon memiliki kurikulumnya sendiri, metode belajar yang praktis dan terstruktur. Kumon mengajarkan bagaimana siswa dapat memecahkan persoalan dengan metode yang singkat dan cepat. Yang keempat, pembimbing Kumon. Fokus pada siswa secara individual. Secara bertahap selalu memastikan siswa belajar pada tingkatan yang tepat. Program belajar Matematika mengembangkan kemampuan berhitung luar kepala dan berpikir logis, meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-soal, dan yang terakhir mempersiapkan siswa untuk mempelajari matematika level. Dalam bahasa Inggris, mengembangkan kemampuan membaca dan kebiasaan membaca, meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan dan membaca dengan kritis, memperkaya dan memperluas kosakata. Manajemen strategi Kumon. Strategi pemasaran coba gratis yang diterapkan Kumon merupakan salah satu strategi yang meningkatkan pangsa pasar Kumon. Dengan strategi pemasaran coba gratis, minat konsumen untuk mencoba metode pembelajaran Kumon semakin bertambah. Pada masa coba gratis, siswa mendapatkan materi serta metode pembelajaran yang sama dengan siswa yang telah terdaftar sebagai siswa Kumon. Sebelum mengikuti kelas coba gratis, orang tua dan pihak Kumon melakukan perjanjian orientasi orang tua dan mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran dan materi yang diberikan pada masa coba gratis. Adanya faktor-faktor keunggulan yang dimiliki Kumon, namun tidak dimiliki oleh lembaga bimbingan lainnya, menjadikan strategi pemasaran coba gratis ini terbukti berhasil dan diterapkan sebagai strategi pemasaran secara berkelanjutan. Yang membedakan Kumon dengan bimbingan belajar lain. Kumon berbeda dengan kursus-kursus lain pada umumnya yang memberikan pelajaran secara sama rata kepada setiap anak. Kumon membimbing anak secara perseorangan,
sesuai dengan kemampuan akademik dasar yang baik dan potensinya dapat berkembang secara maksimal. Kumon menggunakan bahan pelajaran yang materinya disusun secara efektif, sistematis, dan dalam step-step kecil, sehingga anak tidak merasa kesulitan ketika maju ke tingkat yang lebih tinggi. Bahan pelajaran Kumon juga senantiasa direvisi dari waktu ke waktu untuk mempermudah anak belajar. Di Kumon, anak belajar cara belajar yang benar sehingga tumbuh sikap belajar yang baik. Anak tidak menerima pelajaran secara sepihak dari pembimbing, melainkan dilatih untuk memahami dan mengerjakan soal dengan kemampuannya sendiri. Strategi pemasaran Kumon. Semakin ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa, khususnya lembaga bimbingan belajar, membuat Kumon harus menyusun strategi yang relevan dengan kondisi saat ini. Brand Kumon yang telah dikenal di banyak negara merupakan salah satu keunggulan sendiri yang dimiliki Kumon. Branding adalah serangkaian langkah untuk membangun dan membesarkan brand atau merek bisnis. Tapi, kesatuan dari semua langkah tersebut agar pesan yang disampaikan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Akhirnya, brand atau merek bisnis akan dikenal baik dan kepercayaan serta loyalitas pelanggan pun didapat. Dalam strategi pemasaran Kumon, branding dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui iklan di media cetak, media elektronik, dan media iklan lainnya. Selain itu, kegiatan corporate social responsibility juga semakin mendekatkan Kumon dengan masyarakat, khususnya pelanggan Kumon sendiri. Banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, namun tidak memiliki cukup waktu untuk membimbing mereka dalam belajar, sehingga Kumon dapat menjadi suatu pilihan yang tepat bagi anak-anak mereka. Metode pengajaran Kumon membimbing anak secara perseorangan sesuai dengan kemampuan akademik dasar yang baik, sehingga potensinya dapat berkembang secara maksimal. Adapun kekurangan, biaya pendaftaran dan iuran yang cukup tinggi. Kumon tidak banyak melakukan promosi eksternal melalui publikasi umum. Sebagian besar orang-orang mengetahui Kumon dari mulut ke mulut. Lokasi kelas Kumon biasanya didirikan dekat dengan perumahan, sehingga mudah dijangkau. Sebagian besar anak-anak yang ikut dalam program pembelajaran Kumon terus melanjutkan sampai ke tahap akhir, membuktikan bahwa program yang diberikan Kumon dapat disukai dan diterima oleh anak-anak. Banyaknya freelance yang menawarkan diri untuk menjadi guru private pada anak-anak dengan biaya yang murah. Adanya lembaga pengajaran dengan metode yang berbeda tetapi bergerak di bidang yang sama, dan lembaga tersebut sudah berdiri lebih lama di Indonesia. Dengan strategi pemasaran coba gratis, Kumon mencoba memperkenalkan metode pembelajaran dan pendekatan yang berbeda dengan LBB lainnya. Penggunaan strategi coba gratis ini terbukti efektif dalam menarik calon konsumen untuk mencoba metode pembelajaran Kumon. Ditunjang oleh faktor-faktor pendukung serta keunggulan Kumon, strategi pemasaran coba gratis Kumon telah menjadi salah satu strategi pemasaran utama untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Strategi coba gratis Kumon diadakan pada periode tertentu dan dilaksanakan selama 4 minggu dengan 2 kali pertemuan. Penerapan strategi coba gratis terhadap peningkatan jumlah siswa Kumon. Efektivitas penerapan strategi pemasaran coba gratis dalam menarik calon konsumen
dapat dilihat dari peningkatan jumlah siswa Kumon dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2005, jumlah siswa Kumon berada di angka 30.000 siswa dengan 116 kelas yang tersebar di seluruh Indonesia. 5 tahun berikutnya, yaitu tahun 2010, jumlah siswa telah melampaui 90.000 siswa. Berikut data jumlah siswa Kumon di Indonesia. Strategi pemasaran coba gratis yang diterapkan Kumon terbukti efektif dalam menarik konsumen karena ditunjang oleh beberapa faktor dan keunggulan yang dimiliki Kumon. Penerapan strategi coba gratis ini terbukti telah meningkatkan jumlah siswa Kumon di Indonesia dan telah menjadi strategi pemasaran utama yang diterapkan secara berkelanjutan oleh Kumon. Kumon menghilangkan ketakutan siswa untuk belajar dan bahkan membantu siswa untuk menyadari bahwa mereka bisa mengerjakannya. Kumon membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mengatur waktu, rasa percaya diri, dan kemampuan belajar mandiri. Siswa juga belajar untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri ketika belajar pada tingkatan yang tepat. Kumon mengajarkan siswa bahwa kunci untuk sukses adalah kerja keras dan kami percaya bahwa siswa akan melakukan hal tersebut di kemudian hari. Perlu evaluasi dan pembaruan baik dari sistem, teknis, serta pelaksanaan strategi coba gratis, sehingga strategi pemasaran coba gratis ini selalu relevan dengan kondisi saat ini.